Bagaimana caranya meninggalkan teman-teman yang nggak baik buat ana? Karena setiap ana mencoba ninggalin mereka, mereka bilang kalau ana sombong. Caranya, antum ajak ke tempat kajian. Kalau dia bilang kamu sombong, loh kamu saya ajak ke tempat ngajian nggak mau, mana yang lebih sombong? Jadi ajak. Jangan tinggalkan tapi ajak. Kamu punya teman-teman yang suka ngerokok, suka musik, suka apa? Ya nggak macam-macam lah. Sekarang kamu alhamdulillah sudah mulai hijrah. Nah sekarang kamu mikir gimana caranya teman-teman saya ajak juga satu persatu, kamu ajak ke kajian supaya mau hijrah. Kata Rasulullah SAW apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu dari unta merah. Tuh, Masya Allah. Jadi kamu mikir, setelah kamu hijrah, yang kamu pikirkan bagaimana bisa mengajak teman-teman supaya mau hijrah. Ya. Bagaimana menjaga semangat dan keberkahan setelah Ramadan? Mas, menjaga semangat itu penting. Karena kalau hilang semangat susah. Tapi masalahnya semangat kata Rasulullah itu naik turun. Kata Rasulullah apa? Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangat naik turun. Dan setiap masa semangat ada masa-masa turun. Lalu Rasulullah memberikan kepada kita tips. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang masa lemahnya kepada sunnah, dia dapat hidayah. Alhamdulillah. Berarti Pak, kalau kita semangat kita dalam suatu amal sudah melemah, cari amal lain yang kita semangat. Cari amal lain yang kita semangat. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Jadi supaya kita semangat terus, caranya pertama, kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Jangan sampai kita pinter motivasi orang, tapi nggak pinter memotivasi diri sendiri. Jadilah motivator buat diri sendiri. Caranya gimana? Caranya baca tentang keistimewaan amal, fadilah amal. Sehingga di situ kita bisa semangat lagi. Yang kedua, hindari perkara-perkara yang membuat semangat kita cepat luntur. Apa yang menyebabkan semangat kita cepat luntur, Pak? Yang pertama tadi tontonan maksiat. Yang kedua pergaulan. Yang ketiga yang menyebabkan semangat kita cepat luntur, gulu, terlalu berlebihan. Maksudnya gimana? Gini Pak, ketika antum sedang semangat, di-volkan sepol-polnya, cepat capek. Kayak antum lari maraton 10 kilo, pas setar antum lari dengan sekencang-kencangnya, baru sekilo udah capek, futur. Demikian pula ketika antum semangat baca Quran, langsung di-volkan, semalam khatam, besoknya capek Pak, futur. Makanya sedikit-sedikit supaya futurnya nggak cepet, panjang, ya. Sesuai dengan kemampuan dulu.
sesuai dengan kemampuan. Apakah kita harus menyekolahkan anak ke pesantren? Apakah jika ada anak yang sekolahnya terpisah antara laki-laki dan perempuan sudah memenuhi kriteria pendidikan? Iya Pak, memang tidak wajib harus sekolah ke pesantren. Yang wajib menyekolahkan di tempat yang anak kita agamanya terpelihara. Ingat Pak, keselamatan agama anak segala-galanya. Karena agama itu yang akan dibawa sampai mati. Agama itu yang akan menjadi modal dia menuju kehidupan akhirat dia. Orang tua yang bijak, selalu yang dia pikirkan untuk anaknya adalah kebaikan agama anaknya. Nabi Yakub ketika mau meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya. Apa pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelahku, anak-anakku? Nabi Yakub tidak berkata, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan setelahku? Enggak. Rezeki sudah ditanggung sama Allah. Maka wajib kita sebagai orang tua, saudaraku, yang kita pikirkan untuk anak-anak kita adalah kebaikan agama dia. Jangan sampai rusak agamanya. Jangan sampai pengen anaknya sekolah yang bonafit tapi rusak agamanya. Wallahi Pak, kalau Bapak melakukan itu, Bapak sudah zolim sama anak. Bapak mau merusak agama dia, subhanallah. Di hari kiamat nanti si anak akan berkata, ya Allah, bapakku dulu menyekolahkanku di tempat yang membuat aku rusak agamaku. Gimana jawaban kamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Perhatikan baik-baik. Ya, tuh lihat Pak, banyak para pejabat korupsi. Kalau antum melihat di medsos, wah, jangan tanya deh, koruptor banyak. Kenapa banyak yang koruptor? Berpaling dari agama, din. Ya, hatta yang ada di departemen agama juga banyak koruptor, karena yang duduk di sana ternyata jauh dari din, agama. Tapi kalau orangnya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, nggak bakalan berani korupsi Pak. Hatta sekecil apapun nggak berani dia korupsi, karena dia tahu berat nanti di hari kiamat. Kenapa? Iman masalahnya Pak. Ya, itu yang harus kita pelihara buat anak-anak kita. Kita pengen kalaupun anak kita nanti suatu ketika jadi pejabat, menjadi pejabat yang amanah, yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Ya, itu yang kita inginkan, saudaraku seiman. Kita ini harus mempersiapkan generasi yang hebat untuk menjadi negara yang hebat. Gimana pengen punya negara yang hebat kalau kita persiapkan generasi-generasi yang payah? Dan kehebatan yang paling hebat iman. Iman. Orang kalau punya keimanan dan ketakwaan, dia akan menjadi pemimpin kayak Umar bin Khattab. Ya. Atau seperti Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana cara mengingatkan suami agar lebih fokus ibadah, sementara pasangan kita itu lebih sibuk ngejar dunia, lebih fokus scroll medsos, tuh kan, medsos lagi, melalaikan waktu sholat.
Tapi di balik itu semua dia menginginkan istrinya lebih taat beribadah, lebih istiqomah. Nggak apa-apa kamu lebih istiqomah dari suamimu. Nggak apa-apa kamu lebih taat kepada Allah dari suamimu. Kamu berlomba dengan suamimu dalam ketaatan. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika kamu melihat suamimu kerjaannya cari dunia, kerjaannya cuma nonton HP, maka antum bilang ke suami, Kak Anti bilang ke suami, Mas, bagaimana kalau ternyata besok malaikat Israel, malaikat maut mendatangi kamu? Sementara kita belum siap, Mas. Bagaimana ketika kamu asyik nonton HP, kematian datang kepada kamu? Ingatkan suamimu kepada kematian, supaya dia mau siap. Ya, ingatkan dengan lemah lembut, dengan senyum. Ya, jadi kalau misalnya suami berharap istrinya lebih taat, bagus. Kamu jangan pernah kendor untuk taat hanya karena gara-gara suamimu. Jangan. Bolehkah berbohong untuk kebaikan? Saya nggak punya suami, tapi kalau ditanya, kamu punya suami? Saya bilang punya. Kira-kira dosa nggak? Loh, emang kamu kenapa berbohong gitu manfaatnya? Bilang aja terus terang, saya nggak punya suami. Biar temennya nyariin suami buat kamu. Lah kalau kamu bohong terus, selamanya kamu gak bakal punya suami nanti lo. Pertama, ini berbohong bukan karena ada udzur syar'i. Maka ini hukumnya haram, tetap tidak boleh. Boleh berbohong kalau ada udzur syar'i dan maslahatnya lebih besar. Seperti kata Rasulullah, tidak boleh berbohong kecuali dalam 3. Yang pertama, berbohong kepada pasangan. Suami bohong sama istri, atau istri bohong bersama suami. Tapi ada tepinya, Pak. Bohong yang dimaksud di sini yaitu bohong yang menambah rasa cinta. Bukan bohong yang membuat suudon, bukan. Tapi bohong yang menambah rasa cinta. Contohnya gimana? Misal istrinya nanya ke kamu, Mas, kamu sebetulnya cinta enggak sih sama aku? Sementara sebetulnya kamu enggak cinta sama istri antum. Antum bilang, iya dong mah, kamu tuh wanita yang paling aku cintai. Gak apa-apa berbohong. Istrinya beliin baju buat kamu, Mas, ini bajunya bagus gak? Ih bagus banget, makasih ya. Dalam hati mah, ih jelek banget gitu kan. Gak apa-apa berbohong. Untuk apa? Supaya hubungan kita dengan istri semakin harmonis, semakin bagus. Ya. Ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, tadi pagi aku ditanya oleh suamiku. Dia berkata kepadaku, hai istriku, tolong jawab dengan sejujurnya. Kamu cinta gak sama aku? Lalu aku jawab, kalau kamu memang jujur, kalau kamu maunya jujur, ya sejujurnya aku gak cinta sama kamu. Tapi aku jadi kepikiran, gimana? Apa kata Umar? Kenapa kamu tidak berdusta saja?
Berapa banyak rumah tangga yang dibangun bukan di atas cinta, tapi rumah tangga itu dibangun di atas mengharapkan ridho Allah semata. Masya Allah, akhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini jadi bohong kalau ada maslahatnya dan maslahatnya lebih besar, boleh. Kalau tidak ada, nggak boleh. Bagaimana menghadapi suami yang tidak membantu untuk menaati Allah? Apakah motivasi untuk saya? Karena ini cukup berat. Kalau diuji oleh suami seperti itu, berarti yang pertama, kamu harus bisa memotivasi diri sendiri. Yang kedua, kamu harus bisa menjadi motivator untuk suamimu. Memberikan semangat kepada suami untuk ketaatan. Ya. Saya punya cerita. Ada ikhwan, ya alhamdulillah udah ngaji. Istrinya bilang, Ustadz, suami saya dulu tukang mabok-mabokan. Pulang ke rumah jam 3 malam. Dalam keadaan matanya merah, mabuk. Demikian setiap hari. Tapi memang kaya raya, Pak. Ya, mobilnya mewah, rumahnya megah. Terus kok sekarang suami ibu rajin ngaji. Saya setiap sholat tahajud, saya doa sama Allah, ya Allah beri hidayah suami saya. Setiap tahajud saya doa sama Allah. Subhanallah Ustaz, tiba-tiba suami saya berubah. Rupanya suaminya Pak butuh supir, nyari supir, dapat ikhwannya udah ngaji. Akhirnya selama nyopir itu disetelin sama sopirnya apa? Radio. Saya tanya ke suaminya, Bapak ketika disetelin roja gimana? Di awal-awal saya panas Ustadz, nggak suka. Tapi lama-lama saya mikir, benar juga ya. Ya, mikir saya. Akhirnya taubat. Akhirnya ngaji. Akhirnya suaminya jadi lebih rajin dari istrinya. Iya. Kenapa? Karena istrinya setiap tahajud minta sama Allah, pemilik hati manusia. Ya. Itu dia. Jadi ibu banyak berdoa, Bu. Biar suaminya itu dikasih hidayah. Mana yang lebih utama dari ibadah suami? Contoh melakukan sholat subuh sampai terbit fajar, masjid, atau membantu istri menyiapkan kebutuhan anak-anak di rumah untuk pergi ke sekolah, atau membantu pekerjaan rumah. Jazakallahu khairan. Ya. Dulu Rasulullah SAW punya istri berapa? Rasulullah punya istri berapa? Ada yang tahu istri Rasul ada berapa? 11. Tapi Rasulullah kalau habis sholat subuh zikir sampai zikir sampai matahari terbit, sampai agak siang. Terkadang beliau sholat duha lalu pulang. Terkadang beliau langsung pulang tidak sholat duha. Itu Rasulullah. Padahal beliau istrinya berapa? 11. Ini suami ibu, istrinya baru 1. Ibu bertanya kepada saya, mana yang lebih baik? Dia habis sholat subuh zikir sampai matahari terbit, atau bantuin saya di rumah? Bilang ke suami, Mas,
Dulu Rasulullah habis subuh sholat sampai habis subuh zikir sampai matahari terbit. Masalah anak-anak, pekerjaan rumah biar saya kerjakan, biar saya dapat pahala yang sempurna. Gitu. Ya. Karena banyak istri zaman sekarang tuh Pak, banyak istri itu nggak sehebat perempuan dulu Pak. Orang-orang dulu anaknya banyak, suami pergi cari nafkah, tetap bisa dia. Ya, ibu saya punya paman, dia punya anak 21. Anaknya berapa? 21. Saya anak ke-16 dari 18 bersaudara. Dari satu ibu, satu bapak. Orang-orang tua kita dulu hebat-hebat Pak. Pak zaman sekarang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Ya. Jadi ibu, ya, bilang ke suami tadi, udah kamu zikir setelah subuh sana, fokus ibadah kepada Allah. Ya, adapun urusan anak-anak, urusan rumah, biar saya melakukannya. Tapi kalau suaminya kasihan istri saya mau bantu, silahkan juga. Cuman kalau dibanding-bandingkan yang lebih utama yang Rasulullah lakukan. Karena Rasulullah punya istri, para sahabat pun punya istri, punya anak, tapi mereka berzikir sampai matahari meninggi. Insya Allah saya ingin melakukan ketaatan semampu saya. Tapi di saat saya melakukan kesalahan, terutama di keluarga saya, dibilang percuma kajian, jilbab panjang, sholat hanya buat masalah. Penghinaan yang saya terima di keluarga dibanding saudara saya yang bisa dibanggakan dan membantu. Jangan digubris. Jangan sampai ucapan ini membuat kamu futur. Sebetulnya ucapan ini dosa, dan yang dosa dia yang mengucapkannya. Kenapa? Karena ucapan ini sama saja menggembosi. Percuma kamu ngaji kalau kamu begini gini. Padahal kita melakukan kesalahan tuh nggak selalu, cuma sekali-kali aja. Beda kalau kita melakukannya kesalahannya berulang-ulang. Berulang-ulang, diulangi lagi, berarti kita tidak mengambil pelajaran. Adapun kalau kita melakukan kesalahannya sekali-kali, gara-gara sekali-kali kita dihina seperti itu, sabar. Bilang ke dia, saya manusia bukan malaikat. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau saya terjadi kesalahan, saya manusia. Ya, manusia tempatnya apa? Aib, tempatnya hilap. Sampaikan ke dia. Iya. Maka dari itu, kalau kamu terus sabar, istiqomah, sebetulnya kamu lebih baik dari mereka. Ya biiznillah. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan setelah Ramadan, Pak. Bisa lebih baik lagi insya Allah. Bisa lebih kuat dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.